Oke. Tapi kita sekarang menuju ke arah traffic. Wah. Besar sekali kesempatan untuk Dewa nampaknya bisa menuju ke dalam game yang ketiga semenjak kemenangan mereka yang pertama. Tapi tentunya kita bakal melihat Romawa. Apakah game ketiga ini mampu didapatkan oleh anak-anak Dewa dengan kesempatan yang besar, Romawa? 50-50 lah. Siapa yang overextend ya itu yang bakal kepanis sih. Dan kita selalu melihat hal itu di 2 game tadi. Lagi Povius untuk first pick bagi Dewa karena mereka punya chance untuk first pick. Tapi Vexana salah satu ya mungkin soft counternya ya buat si Povius. Karena waktu dia melompat dengan Infernal Pursuit-nya kena efek fear-nya, dia nggak bakal terlalu bisa ngapa-ngapain juga. Iya, cukup bertahan ya nantinya. Dan sekarang kita ngeliat juga bagaimana adanya seorang Edith nih yang gameplaynya bisa dibilang mirip sama Ruby sih. Dia nge-hold, dia punya efek sisi yang cukup besar. Bahkan ini onward yang akan cukup mengganggu nantinya bisa dimaksimalkan. Dan spesialnya Edith juga, dia tuh punya damage. Jadi ada 2 mode lah ya yang bisa dimaksimalkan nanti dari Edith di tangan Dairon mungkin kalau misalnya mau di XP. Iya, flex ya. Masih untuk flex juga benar dan ya, itu bisa jatuh ke tangan Idok. Betul. Dan sekarang nih muncul juga kan tadi kita lihat Povius nih. Ya. Oh, Moskov ternyata langsung. Kirain masih mau ke Lunox tapi Julian ada juga. Julian ya. Di arah early game tapi dibalaskan dengan Nathan, magical damage. Yang justru dibawain sama Skylar. Julianto sudah di-pick nampaknya di first phase kali ini. Tapi 3 magic damage sekarang buat Arkehoshi. Langsung muncul di awal semuanya. Dan ini berarti kayak Radiant Armor, Athena Shield. Ya. Ini udah jadi kayak hampir 80% lah. Bener. Ini wajib buat dibeli juga buat Dewanya nanti. Yes, dan masuk ke arah bending sekarang Lolita. Ternyata akan langsung ditutup untuk kedua kalinya di match ini. Tapi ini untuk bisa biar damage-nya maksimal dari Nathan-nya kan. Guardian Reflection bahaya juga kalau kembali ke dia. Kembali ya, soalnya projectile kan. Jadi bisa ketahan banget. Dan dari Dewa United, dari segi damage bisa dibilang udah cukup, tapi junglernya nih. Dengan adanya 2 pilihan kayak gini, apakah junglernya akan cari fighter? Alpha mungkin? Atau ini potensial assassinnya masih ada om? Kemungkinan yang tebel sih seperti Alpha. Oke. Atau Bane juga. Oh, Bane menarik sih. Nah, Alpha di Bane udah. Alpha di Bane ini adalah sebuah keputusan. Tapi jangan lupakan juga ada satu sosok lagi yang harus di ban. Hayabujet, ini juga mengerikan, jangan lupakan itu ya. Iya, tapi lumayan tipis-tipis ya berarti ya kalau memang mau main seperti itu. Karena mereka butuh sesuatu yang sustain juga buat di barisan depan. Dan 3 magic yang seperti ini besar kemungkinan berarti ya editnya bakal main buat jadi roamer. Editnya roamer, oke. Berarti kalau aku lebih suka editnya di arah EXP satu. Idok ini benar-benar pakai roamer keras. Roamer keras atau nggak roamer saat ini yang terbuka kan kondisinya antara Franco atau enggak yang di ban nih harusnya ke arah Hayabusa ya kalau menurut aku ya. Hayabusa atau nggak Franco nih antara 2 itu. Tadi aku kira bakal ada Hellas, tapi ternyata Hellasnya ditutup oleh Hierarchy. Bener, kalau Hierarchy mereka mau main yang tanker dan magic juga sekalian ya 4 magic 1 physical. Physicalnya udah yang tebel seperti Akai, yang main objektif. Akai ya, cukup potensial tapi ternyata Nolan. Nolan. Ya ditutup untuk Sutujin. Meskipun tadi kalau kita ngomongin chance-nya lebih ke arah fighter ya. Gua lebih suka roamernya dulu diambil karena chance-nya kiri udah ada. Wow. Dan ternyata Fredrin ya karena mereka udah punya damager, mereka udah punya Nathan. Mereka butuh body yang tadinya ya mungkin bisa Akai sih, tapi ya ini juga sustain, ini juga tebal sekarang. Fredrin yang dipakai. Mereka mau main early banget ini. Ini mau main early banget ini kondisinya. Bisa cepet banget ya. Iya, karena mereka tahu Skylar ini late game sekali, tapi 2 kali. Jangan lupa Skylar dikasih hero late game. Kari itu hero late game loh. Kari itu hero late game, Kari itu bukan hero farming yang bisa kemana-mana. Dan itu berhasil. Dan prematur tadi. Prematur. Dan Gatot sebenarnya terlihat juga tadi bakal langsung diamankan kembali. Cukup mirip ya untuk komposisinya dengan game yang pertama. Tapi kali ini dengan tambahan adanya Aurora. Waduh, dan sekarang mungkin aja bisa menjadi cara cover sih kalau menurut aku. Romer cover atau ternyata ke arah sosok Edith yang menjadi sebuah romer pertukaran. Supaya dari sosok Arkehoshi bisa menjaga Sutsujin untuk melakukan objektif dengan baik dan tepat. Dan ini salah satu hero yang punya chance calculate retribution yang sangat besar. Lengkap sudah dari segi drafting, tapi secara efek sih Dewa United Esports punya banyak banget. Banyak banget, dan yang satu yang harus diwaspadai dengan Arkehoshi, single damager. Mereka hanya akan bergantung kepada Nathan nanti untuk bisa ngedal damage yang besar. Ya, karena Vexana memang lebih ke arah utility-nya ya. Untuk efek rebuy-nya, efek knock up-nya nanti. Oke, jarang ya kita melihat Fredrin.
Dan ini cukup kayaknya lama. perdana Fredrin gak sih muncul di season 14? Pernah nggak sih? Pernah ya? Pernah Seingat aku pernah. sekali seingatku ya. Tapi jarang banget memang muncul. Oke, kali ini one last game. RRQ berhasilkah membalaskan dendam mereka di game pertama atau Dewa akan menyandung RRQ di match kali di Sowepel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go. Menuju ke dalam arena pertarungan Sungai Lane of Down. Kenapa jadi lemes? Habis naik turun, Bu. Iya. Tapi turunnya tuh lompat itu Pak namanya Pak. Landingnya nggak smooth. Tegang nggak? Tegang nggak? Enggak ya? Oke, Udah masuk ganti ya? ke dalam game terakhir untuk kedua belah tim ya. Ini Oke. yang bakal jadi penentuan juga siapa yang bisa ngedapetin points lebih besar pastinya. Karena dengan pemilihan yang cukup tidak terduga dari RRQ Hoshi, Dewa United Esports harus memaksimalkan hal ini, memaksimalkan hero-hero yang mereka miliki untuk membuat tim fight-nya juga jadi lebih sustain. Dan Betul. kalau ngomongin dari damage, berarti untuk Dewa United mereka punya Julian sama Moskov ya. Betul, ada 2 damagernya ya, jadi masih lebih safety. Dan jangan lupakan farming pattern dari si Sutsujin nih yang bahaya. Karena Dapet loh, Rey. iya, karena secara untuk farming patternnya lebih cepat kan. Kayak typically assassin. Buat bisa farming juga. Kalau dulunya iya mungkin Fredrin bisa juga. Iya, dan ingat ini retribution ya, jadi memang harus lebih berhati-hati lagi karena ya Little Wonder aja tadi udah sempat diamankan. Tapi secara itemization spawn ini pada dirinya bakal tanky banget ya Om. Ya, dia memainkan emblem tank dan yang Oh, menarik iya, adalah betul. battle spell yang dipergunakan untuk Chorizo ini udah bukan revitalize ya. Oh, efek Rocket. Tapi nampaknya Idok akan terkena first blood kah, untung aja nggak ada damage yang didapatkan. Tapi lihat di arah bottom lane, Tyrant versus everybody. Nggak bisa bertahan karena damage yang besar dikeluarkan oleh Chorizo. First blood di tangan dari seorang Chorizo atas Tyrant. Yap. Yap, ini lebih aktif jelas buat Dewa karena mereka punya power di early game. Sedangkan RRQ Hoshi ini masih akan menunggu dulu untuk jadinya nanti kan si Skyler. Dan dengan hero-hero yang sudah terlihat seperti ini, dimainkannya Gatot Kaca dan juga Aurora di tengah. Kalau kena dari Unbreakable-nya, ini bisa dipastikan Frostbreeze juga bakal masuk. Betul, jadi memang berbahaya banget sih untuk Aurora kali ini. Sama-sama punya efek sih sebenarnya untuk kedua belah mid laner. Jadi ketika masuk ke arah team fight, ini benar-benar bisa dikalkulasikan dengan baik. Efek apa saja yang udah keluar dari masing-masing player. Karena kalau enggak, kedua jungler mereka akan lebih mudah tertangkap. Terutama untuk Fredrin nih, hero jalan kaki yang dibawakan oleh RRQ Hoshi. Oke, tapi dia berani banget untuk ngebawa Chorizo depan sana. Dia bisa berikan dan Tyrant kali ini langsung menuju ke belakang bersama dengan Idok. Lihat tangan dikeluarkan, mencari di mana Ray berada dan itu dia hantaman pada tumpul. Dengan ada seorang Tyrant, Black Dragon Sunstorm yang sudah fokus zoning out tanpa adanya turtle yang tercolek. Ternyata team fight terlalu lama, terlalu sustain dari tim RRQ. Buat para pasukan dari tim RRQ, mereka nampaknya harus ulur sedikit sebelum menuju ke arah turtle. Oke, apakah ini masih mau coba untuk dikontes lagi atau akan dilepaskan saja dengan Sutsujin yang juga udah memegang purple buff kali ini. Dia masih harus cari ke arah orange buff-nya, tapi lihat untuk situasi dan kondisinya, ini masih sangat possible ya Om. Yap, dari Dewanya juga mereka masih reset ya tadi meskipun mereka sempat buat dapetin point kill. Dan ini sudah mulai mendekat kembali nih dengan apa yang dilakukan oleh Dewa. Jangan lupa NSI sakit banget, tetapi Sutsujin di zoning out terlalu jauh di depan sana. Dengan tidak ada terasa mendapat retribution kembali. Membalaskan dendam bahkan Wow. kehilangan Chorizo dengan Appraise Sword dipentung kepala di depan sana membuat para pasukan dari tim RRQ. Mencoba untuk membalikan kembali, mencoba men-take over menuju ke arah purple. Ternyata Sutsujin kali ini dinaik rotasinya oleh seorang Muenza. Ini susah banget ya buat Sutsujin bisa masuk ke arah manapun. Memang dapetin 1 poin eliminasi, tapi akhirnya untuk masuk ke arah objektif ini akan sangat berat buat Sutsujin. Oh, ternyata ini kali kedua juga ya dipakai dengan Sutsujin ternyata buat Fredrin. Dan ya bicara soal bagaimana garis depannya untuk bermain front to back, untuk nabrak nantinya. Karena ada Gatot Kacanya, Unbreakable ini akan menjadi spell yang menyebalkan nantinya. Untuk bisa dihadapi dengan Fredrin. Memang bisa mungkin untuk menahan sedikit damage, tapi dengan follow up damage di belakang, Aurora yang bisa langsung meniup dan memberikan efek frozen. Itu yang akan berbahaya. Ya, dan jangan lupakan juga ini untuk posisi Watt yang sejauh ini belum terancam sama sekali. Berbeda dengan game yang kedua, dia benar-benar dihabisin, dibatasin banget pergerakannya. Tapi untuk di game kali ini masih cukup adil bagi kedua belah gold laner. Mungkin yang nggak adil di bagian mid lane sih dari Muenza. Yang dia harus benar-benar berhati-hati sebagai sosok Gatot, dia harus tahu timing yang tepat. Dan mungkin akan nyimpen ultimate-nya hanya untuk perebutan objektif. Iya, untuk bisa mengganggu juga ke Sutsujin ya. Biar belok ke sana juga, tapi oke, 3 lane, 4 lane. Yang terjadi sekarang bagaimana dari RRQ Hoshi-nya? Kalau mereka mau mendekat juga, mereka harus bisa paham bagaimana mereka memainkan tank jungler. Wow, dan ini dia fakta yang bisa kita saksikan by aplikasi Barcopay.
Skylar menjadi peraih GPM tertinggi dalam 5 season terakhir dengan 1160 GPM. Mengalahkan rekor sebelumnya milik Eman dengan 1142. Oh, tapi sekarang tim fight dia sebenarnya bakal coba untuk dipaksa lagi. Oh, Muesa terperangkap di depan sana. Apreso telah dikeluarkan tapi tidak berhasil mengangkat siapapun di depan sana. Bahkan out of nowhere. Idok yang ditumpangi oleh seorang Watt. Berhasil mendapatkan point kill dari engage yang gagal diberikan oleh tim RRQ. Dan bahkan di depan sana, Enhanced bisa sangat-sangat memberikan Susujin point kill. Dan itu berbahaya. Susujin harus mundur ke arah belakang. Iya, tidak ada idok ya untuk beberapa saat ke depan. Masih harus kembali terlebih dahulu. Dan ini memperbesar kemungkinan untuk Turtle bisa disecure oleh Dewa United. Secure begitu saja, tapi lihat hantaman pada tumpul. Kali ini nggak terlalu berarti. Bahkan Dire di depan sana mencari siapa yang bisa disikat dan hajar. Nampaknya tidak ada. Karena dengan adanya Dire dan Black Dragon Transform, tugasnya untuk zoning out Ray. Sedangkan Ray punya terlalu banyak cara untuk dia bisa kabur dari Black Dragon Transform. Ya, ini langsung aja tukarkan kode di aplikasi GoPay buat kalian ada voucher cashback 50% dan balik lagi ke dalam gamenya 3-2 dari segi eliminasi. Kita ngeliat objektif yang udah mulai dikumpulkan sama Dewa United sampai ke arah 2 turtle. Tapi secara turret mungkin bagian bottom lane terlebih dahulu nih karena Watt-nya akhirnya bisa ngedapetin 1 poin eliminasi. Masih imbang sih Om dengan Skylar. Ya, tapi mungkin Skylarnya dapetin tadi plating gold di atas juga sih. Yang menurutku ini bisa buat dia jauh lebih cepat juga untuk menyelesaikan item. Tapi untuk tim fight besarnya menjadi misteri sekarang untuk RQ Hoshi karena mereka bisa dipegang jelas dengan Gatot bersama dengan Aurora juga. Dan bahkan untuk Julian, The Bloodwings di sana dan juga punya satu Swift Crossbow. Berhadapan dengan Fredin dengan full tank memang, tapi 4 keunggulan gold sekarang untuk Dewa. Theory of everything terlalu sakit tadi Idok di depan sana akan coba dimakan. Free hit dari sosok Susujin. Di depan sana membuat para pasukan dari tim RRQ terpecah 2. Muesa terperangkap karena damage dari Skylar gak bisa dibendung, tapi dapatkan Susujin juga harus tumbang dengan insan. What? Langsung menancapkan Susujin ke jantungnya. Tergeletak di depan sana pertukaran karena jungler dan juga menuju ke arah roamer. Tidak adil. Tidak adil pastinya. Apalagi ini Susujin yang punya peran besar dari perebutan objektifnya. Tapi sekarang Skylar langsung triple mundur. Harus respect tapi nampaknya di depan sana. Sorry Zo, fans everybody fokus ke arah Skylar. Masih bisa bertahan bahkan dari Super Awat. Berhasil dapat satu point kill. Terperangkap di depan sana. Buat ke jalan untuk pulang. Shutdown di tangan dari seorang Tyrant. Tapi nampaknya Ray dengan enhanced sword yang dimiliki. Berhasil menghindari damage yang diberikan oleh seorang Tyrant. Dire, Red bisa dikeluarkan mendengar suara Susujin is coming! Dengan adanya Winter kali ini pasif dari Case berhasil menyelamatkan dirinya tapi tidak terlalu lama. Winter gratis yang bisa membuat Case bertahan tapi dengan long team fight di arah bottom lane buat para pasukan dari tim Dewa mendapatkan keuntungan lagi. Oke, keuntungan yang cukup terasa ya. Long team fight atau overextend Om? Hampir overextend tadi. Hampir ya? Hampir banget dan ya nyaris. Tapi mereka berhasil untuk dapetin point kill juga, jadi masih bisa survive ternyata tadi buat Ray. Sehingga untuk Turtle ini bisa jadi diamankan. Waduh. Theory of everything. Damage yang diberikan terhadap seorang Watt membuat dia linglung di depan sana. Udah gak ada kesempatan untuk bisa bertahan. Dan memang Skylar dengan kondisi kali ini dengan 2 item yang sudah di tangan dirinya. 6.000 gold. Dia benar-benar menggila di depan sana. Ya, terlalu menyakitkan sih buat sekarang. Dan sekarang tugas dari Dewa United juga untuk mendapatkan objektif yang ketiga menuju ke arah Perfect Turtle. Masalahnya, Black Dragon Form akan langsung dibuka. Dia mencari di mana Ray berada. Tapi nampaknya The Power of Retribution kali ini gagal untuk mendapatkan Turtle yang berikutnya. Petrify Gaming bersama dengan Wobok coba diperlihatkan di luar sana. Tapi damage-nya terlalu besar membuat Darren harus tumbang Muesa. Atau dengan ada Avatar of Guardian membuat para pasukan dari tim RRQ kembali memakan korban 1 jiwa dari Dewa. Oke, sudah mulai berbalik nih untuk kondisinya. Kita ngelihat memang ada split push yang mau dibuka sepakan, tapi Case ketika ditempel oleh sosok seorang Fredrin dengan ada jalan untuk bola. Tapi Skylar kali ini bakal coba dihajar oleh seorang Sorizo. Jalan terakhir aja memberikan damage dan Idok selalu menjadi penghalang dari seorang Sorizo bisa mendapatkan poin ke atas Skylar. Karena kali ini kondisinya Sorizo akhirnya aware kalau dia masuk lebih dalam lagi sudah dipastikan nyawanya akan terangkat juga. Tempo yang dijaga cukup cepat nih dari RRQ Hoshi Om. Dan juga dari Dewanya yang sebenarnya ini selalu buat ada engage ya. New record. Game tercepat di EPL Indonesia Season 14. Di game yang kedua, RRQ versus Dewa kali dengan 9 menit 44 detik. Dan gua bertanya-tanya, siapa yang bisa ngalahin rekor ini? Ini terlalu cepat sih Bang Waji. Di bawah menit 10 bosku. Di bawah menit 10 masuk ke 9 menit dan audience predictions. Masih sepertinya 90% untuk RRQ Hoshi. Tapi kalau ngomongin RRQ untuk menuju ke arah audience prediction, Kingdom ini memang nggak bisa bohong walaupun dia dalam under kondisi pun. Tetap ya. Tetap punya
percentage hampir di atas 50% selalu. Ya, powernya memang bukan cuma ada di arah player, tapi dari para supporter juga. Parah. Cuman sekarang ini yang harus mulai dijaga juga sama Arkeoshi. Jangan sampai kejadian lagi di game yang pertama ketika mereka udah pegang kendali di arah early game. Jangan sampai ada overextend atau over adrenalin yang harus terjadi. Ya, tapi ini nggak ada keunggulan sama sekali sih untuk kedua-duanya bahkan ya. Dimana di early-nya ternyata bisa disetarakan juga dan sekarang mereka akan berlomba untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Dan kehadiran dari Skylar gitu jadi titik tumpu utama untuk RQ Hoshi sekarang. Karena dengan bermain di bagian belakang, dengan ada Fredrin dan juga Edit, mereka cukup nyaman ini untuk bisa melakukan start selama gak tumbang nih untuk barisan depan mereka. Oke, ini adalah saatnya Watsi screening dengan adanya Spear of Distraction-nya. Dan itu dia, di arah mid lane, one bad situation, Ray fokus ke arah seorang Dairon. Lot telah terbuka, Dancing Lot dimainkan tapi what? Tersolo pick up oleh seorang Skylar! Kali ini Rinsha, flicker power defensif. Target utama mereka menuju ke seorang Skylar yang masih bisa bertahan di depan sana. Buat para pasukan dari tim RRQ, dia sangat kuat dengan Dancing Ward dan akhirnya diresetisasi begitu saja. Ya, sebenarnya Arkeoshi Hoshi lebih unggul dari segi kuantitas, tapi mungkin dengan Idok yang masuk. Langsung ada Retribution. Masih mendapatkan Lord, Idok juga bakal tumpah di depan sana. Skylar is coming. Jangan sampai ada yang bisa menahan badan ke seorang Skylar karena terlalu sakit dan banget di depan sana. Dairon mencoba untuk mendapatkan Soriso. Free hit karena Mueza dipegang itu saja. Dan hilang, tak ada jalan untuk pulang. Mueza kali ini pun juga nggak bisa bertahan dengan cukup lama karena Dairon dengan buntutnya yang tajam Dragon Tail-nya terlalu sakit. Sakit juga ya ternyata untuk Yuzongnya sendiri berhasil menguras bahkan itu sampai ke arah Mueza pun ya. Dan memang kalau kita ngomongin perebutan objektif Retribution, ini selain dari memang Retribution yang selalu on point ya, cuman dibantu juga dengan zone out ke arah Setsujin. Benar, dan juga ada Enhanced Sword ya untuk bisa menghindari damage tadi. Yes. Ya, dan ini dari perolehan goldnya memang yang cukup unggul ini ada di tangan dari Ri. Jadi mungkin keunggulan itemnya ini harus bisa didapatkan dengan dapetin ya objektif tadi dan terbayarkan juga. Oke, tapi Mueza, what are you doing? Apakah ini hanya cuma buying time belaka atau distraction kah? Karena lihat yang dia lakukan hanya memberikan nyawa terhadap seorang Skylar karena dia punya entropy, dia punya purify, dia bisa menghindari Avatar of Guardian dan sedangkan Mueza hero jalan kaki kali ini. Iya, jadi kalaupun tadi berhasil loncat dapetin ke arah Skylar, mungkin nggak bakal jadi eliminasi. Dan dia sendirian, itu satu poin yang berbahaya banget sih untuk seorang Mueza. At least harus ada Watt dan nggak bisa mengandalkan Spear of Destruction aja pasti ya. Dan dari tadi juga Dairon ini benar-benar bisa melakukan tugas dia ya. Ya. Zoning ke belakang untuk nyari mid laner dan bahkan EXP-nya terkadang juga bisa di zoning dengan dia. Jadi RQ mereka secara objektifnya mereka bisa mengusir mundur Dewa United. Tapi Dewa bukan tanpa perlawanan juga. Kita melihat bagaimana DPS untuk Ray juga. Setelah melepaskan semua enhance-nya dia, itu sakit banget tuh buat basic attack-nya. Rasa banget ya, dan wave ini di bagian bottom lane juga udah berhasil didorong kali ini, ngasih distraksi tambahan lagi buat RQ Hoshi. Dan belum ada yang mau ngebuka ke arah team fight-nya juga. Mereka dalam kondisi yang cukup stabil buat sekarang, butuh daya dobrak yang lebih besar. Dengan adanya Lord mungkin, dengan adanya outer threat di area mid lane mungkin, karena sama-sama belum bisa dihancurkan. Yep, dan ini Skylar-nya memang benar-benar kaya banget loh. Kaya banget bos, udah 2 game didik kaya banget begini 10.000. Iya, itu udah mau item terakhir ya buat Skylar. Tapi ya Moskov juga masih ada kesempatan untuk bisa mungkin melumat ya di barisan depan, tapi butuh waktu jelas. Ada Fredrin, Edit, cukup sulit dan lama dan takes time memang untuk bisa langsung di melt off dibandingkan dengan kalau memang ada Nathan di belakang yang free hit. Ya, ada ini dari seorang Idok ya, yang benar-benar Skylar, lihat damage-nya. Hanya pukulan biasa. Membuat para pasukan dari tim Dewa mereka hampir porak-poranda. Dan bayangkan kalau di depan sana, frontliner mereka seperti Mueza, Torizo, itu udah pasti dilumat sama Skylar. Dan Skylar cuma butuh penjagaan garis depan. Udah jadikan diri dia di belakang, backline dan biarkan frontlinernya bertugas untuk memberikan badan untuk seorang Skylar. Iya, frontline di tangan seorang Idok mungkin ya, atau bahkan dari Setsujin ini juga bisa berperan sebagai frontliner. Dan ya tadi dengan satu source skill saja, itu langsung ngebuat 2 frontliner dari Dewa United bisa pulang. Dan kalau terjadi lagi, ini bakal jadi bahaya. Mereka mencarikan seorang Mueza yang coba dilahap dengan saat ini sama seorang Skylar, free hit dari belakang. Sekalipun Sorizo masuk, tapi Case mencoba untuk menangkap seorang Skylar dan gagal, nampaknya membuat Sorizo harus tumbang di depan sana menjadi tumbal. Karena double kill dari Skylar dan bahkan Dairon. Baik time semaksimal mungkin. Case dengan adanya Winter yang gratis tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka membuat Skylar berada di garis depan dengan adanya triple kill. Dan berhasil mendapatkan sosok dari Case, Sorizo, Ray, dan bahkan Mueza.
Masih sempat ternyata ya untuk dapetin karena triple kill dari sana Skylar. Dan sekarang KDA-nya mencapai 7-0-3. Kesempatan yang udah mulai terlihat bagi RRQ Hoshi untuk mengendalikan permainan di game kali ini. Dan Wah. justru dari Dewa United yang harus cari cara. Apa Om caranya? Caranya ya pick off sih. Coba buat main pancing dulu misalnya ya Black Dragon Form dikeluarkan. Mereka bisa coba buat mainin Darren-nya. Atau kalau mau ya mereka bisa coba buat langsung targeting ke belakang. Meskipun itu bukan opsi yang menarik banget ya. Karena Skylar masih punya entropi juga tadi. Dan ini damage yang diberikan dari Skylar sudah terlalu besar. Ya. Dan bahkan masih dengan 6 item. Wishing Lantern menjadi item terakhir dia loh. Oh, jadi memang bisa banget ya buat nge-meltdown sisi front line-nya. Purify juga ready di tangannya seorang Skylar. Lord-nya juga akan segera masuk menghabiskan satu persatu base red dari RRQ Hoshi semakin mendekat menuju kemenangan. Menuju ke arah kemenangan di depan mata. Bahkan Lordnya dengan sangat sigap diselesaikan oleh Super Out Supriyadi. Tapi jangan lupakan, Super Wave Minion masih di depan sana. Dan initiate power belum ditunjukkan oleh tim RRQ. Ya, Wave ini bakal coba untuk didorong terlebih dahulu di area mid lane ataupun bagian bottom lane. Karena RRQ Hoshi belum berhasil mendapatkan inner turretnya. Tapi harusnya ini bukan jadi hal yang sulit. Kita tahu powernya sudah di power. Konsul Kevin bakal lihat Skylar yang membuka badan depan sana. Sorry Zone. Damage terlalu besar dan instant pick up terjadi oleh Skylar. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam untuk bisa melindungi sosok seorang Muesa. Dengan adanya sosok Purify menuju ke arah belakang dan Skylar udah menuju ke arah Immortality. Terlalu keras untuk bisa dimakan. Terlalu banyak cara untuk bisa mendapatkan Skylar di arah backline. Dan Skylar kalau untuk menjadi target utama kayaknya mereka harus urungkan sih. Iya, susah banget sih kayaknya buat nangkep karena Skylar ya. Ya, dia pasti main di belakang juga ya. Dan kita belum melihat ada Athena Shield mungkin dipegang dengan baik untuk Soriso. Atau mungkin untuk Mueza juga. Jadi mereka masih cukup ya bisa lah dihadapi secara head to head langsung. Tapi ya bicara soal front to back ini dipegang dengan RRQ Hoshi. Kayak untuk jawaban untuk dari mereka ya tarik ulur aja. Pancing Darren-nya, nah ini dia nih. Ketika Darren-nya tumbang 4 lawan 5 mungkin itu bisa merubah kondisi. Meskipun ya nggak mesti kalau sampai Skylar nggak ke pick off. Ya, dan dari sisi Muezanya sih Om, yang aku cukup penasaran dengan adanya Gatot ini. Apakah benar-benar hanya akan mengandalkan ultimate-nya saja nanti ketika RRQ Hoshi masuk? Bisa ini untuk misahin kan, jadi ada distraksi yang langsung menuju ke Skylar. Cuman itu cuma nge-buying time, jadi butuh cepet juga untuk bisa berhadapan dengan yang ada di barisan depan seperti tadi. Berarti follow up damage-nya ini juga ya, yang harus benar-benar responsif banget atas apapun pergerakan yang dibawakan oleh Dewa United. Dan timingnya juga pasti harus ready nih, jangan sampai ketika Mueza ngebuka lompatan tersebut teman-temannya gak punya source skills yang diharapkan. Karena kita tahu nih trigger dari RRQ Hoshi dari tadi untuk ngabisin resource itu ada banget. Idok apalagi kan, selalu ada di area frontline. Apalagi Mueza mau pakai revitalize 10 biji juga gak bakal bisa menahan damage dari seorang Skylar. Bener. Gak bisa dia menahan damage dari seorang Skylar ini. Iya. Jadi bisa dibilang pastikan Mueza dapetin avatar of Guardian-nya ketika seorang Skylar tahu entropinya di mana, ya kan? Dan juga dia punya Purify dan itu targetnya dia. Dan juga ini bisa jadi duel buat Watt juga sih. Karena Watt posisinya benar-benar harus dicari. Karena dia bisa saja tiba-tiba muncul di belakang. Nah, Watt kali ini dia harus pakai power of Spear of Distraction-nya biar tahu vision. Tapi lihat, Council Gaming Tower akan juga serang Ido. Free hit dari belakang, Hatama berat kumpul menuju ke seorang Tyron. Mereka VOCC-nya terbuka dengan sangat bebas dan the power of retribution-nya gagal dari seorang Ray. Mundur ke arah belakang, lihat base di arah top lane-nya terbuka dengan sangat bebas. Kehilangan seorang Case, tapi Awat di sini mencoba untuk melakukan penahanan diri melawan seorang Tyron. Semaksimal mungkin menghindari seorang Tyron, tapi Tyron sekeratul maut. Dan Tyron harus ditumbangin dengan double kill dari Awat. Kehilangan Skylar, kehilangan Susujin, base-nya sangat bisa diselamatkan oleh Awat dengan sangat cepat. Tapi hanya berbeda sepersekian detik saja. Kalau misalnya RRQ Hoshi tadi berhasil nge-hold lebih lama, ini mungkin jadi malapetaka oleh Dewa United. Tapi jangan lupakan, ini dia bisa numpangin seorang Ray, tapi enhance sword-nya. Karena Winter Crown mencoba menyelamatkan diri bersama dengan Immortality dan selamat. Ray still survive in the midland. Dan sekarang dari Dewa United memperbesar kemungkinan mereka untuk kembali lagi bertahan, kembali lagi membalikkan keadaan. Karena gold yang sudah ditabung oleh RRQ Hoshi hilang begitu saja. Ya, ini tugas sih memang untuk Watt juga ya. Bicara soal marksman sampai dengan di late game tadi. Watt masuk di momen yang sangat tepat menurutku. Karena entropi waktu itu lagi dipakai buat maju ke depan. Dan gak ada akses tadi buat kabur sama sekali untuk Skylar. Dan mereka ngambil resiko tuh besar banget sih Om menurutku ya. Dengan ngelepas area top lane-nya dengan super minion yang udah ada juga. Tapi itu resiko yang sangat worth it pada akhirnya. Mereka pulangin 4 pemain dari RRQ Hoshi. Lord-nya sekarang udah bisa ke meltdown dengan cukup cepat. Jadi balik lagi siapa yang akan disiplin, siapa yang bakal menang. Ini satu momen lagi ya. Satu momen ya. Di menit-menit seperti ini udah jelas. Satu tim fight, ada blunder di sana. Ya tim yang dapat blunder kalah biasanya.
Iya ya, meskipun memang kalau kita ngomongin dari segi turret nih, oke. Hoshi masih punya 3 base turret. Tapi Bisa. masuk menit 19, masuk menit 20, sekalinya hilang bisa semenit. Bener. Yap, tapi pressure-nya lebih besar buat Dewa ya. Ya. Karena mau gak mau mereka harus bisa ngerapiin dulu misalnya buat lane-nya. Galen om. Iya makanya Tiga itu dia. lane ya. Apalagi di lane jauhnya nih, di top lane-nya. Ini bahaya banget buat Dewa. Kalau sampai selalu bisa nyebrang dari sungainya ya mereka gak bakal bisa nanti buat kontesnya enak nanti. Karena kalau mereka kontes di Lord terus mereka hilang 2, hilang 3. Bisa langsung tabrak nanti. Ya, dan ngeliat dari segi itemizations-nya memang untuk Athena bukan jadi pilihan sepertinya. Baru ke arah Radiant Armor aja untuk kedua belah sisi frontlinernya sejauh ini. Yap, dan kita melihat satu Oracle nih akhirnya nih ya. Ada tambahan mungkin Oracle, efek regen juga bisa didapatkan untuk Gatot Kaca dengan Battle Spell dia Revitalize. Tapi tempo agak sedikit pelan nih sekarang melihat bagaimana Dewa ternyata sanggup. Ini sudah bisa mengimbangi permainan dari Arki Hoshi. Jadi Arki Hoshi juga memang mereka bisa main agresif. Betul. Tapi agresif juga harus bisa melihat posisi ada di mana nih si Wattnya. Nah. Karena tadi Watt pemain terakhir yang masuk loh. Iya. Kalau nggak buka badan. Iya, Tapi bener-bener. aku ngeliatnya om ya, Darren ini kalau untuk fokus ke arah Watt ini agak cukup berbahaya. Kenapa? Dia terlalu banyak yang keluar short skillnya, Petrify-nya juga nggak terlalu worth it. Mendingan ke arah sosok Pri sekalian Petrify-nya. Iya, karena Biar ini nggak punya power of retribution di sana. ya karena sekarang kalau aku ngeliatnya ya, Dewa ini mereka nunggu Darren juga loh. Darren buka di mana, naganya di mana, udah itu dulu dibuat sekarat nih. Kalau mau sekarat, kalau enggak ya tim fight pasti initiate di sana. Sedangkan kalaupun sekarang pun ada Blade Armor kondisinya adalah Watt udah terlalu full dia. Iya. Dia penet dan bahkan dia pakai sosok khas Klaus sebagai respect. Ada DHS juga loh. Iya, di sana dia sebagai respect. Iya, Karena iya. memang kondisinya nggak bisa pakai ada Wind of Nature kan. Head to headnya bukan dengan dengan physical tapi magical di situ Skylar. Iya, tinggal gimana PR-nya dari Dewa United untuk mengulang team fight yang tadi. Waduh, Darren nggak boleh sembarangan dan bahkan nggak boleh buka Black Dragon Transform untuk defensif itu nggak boleh sama sekali Nevin. Ya harus lebih sabar terlebih dahulu. Ini nungguin juga dari Wattnya sampai show di map mungkin buat Arki Hoshi untuk langsung nge-trigger karena Lordnya karena sekarang conceal play. Oke, Flicker Winter Crown telah dibuka Wah. kali ini oleh permasukan dari tim Dewa. Akankah coba dibalikan kembali keadaannya, kondisinya udah mulai di take over. Mereka melihat posisi Watt udah kembali lagi Muesa, datang Muesa. dengan state fight. Tapi lihat Muesa mencoba menangkan Sor Skylar. Muesa. Mencerminkan Muesa kali ini menjadi sebuah tameng dari Skylar. Tapi nampaknya permasukan dari tim Ararkyo. Mereka kehilangan Bray. Dan the power of retribution ada di tangan dari sosok seorang sosok dan super rawat Sopriade. Berhasil memakan sosok seorang Sosodin. Gak ada jalan untuk pulang. Shutdown pun terjadi. Lord memang berhasil diamankan oleh Arki Hoshi, tapi hanya satu pemain saja yang tersisa dari Arki Hoshi. Dicari. Dan Watt akan mulai maju lebih dalam sepertinya. Best Reska, Seperawat Supriyadi. Oh. Itu karena PS, gak boleh apa terjadi. Skylar dengan sangat cepat diselesaikan kali ini minionnya. Tapi Caswin Flicker gagal dan awan. Ini Sandade. Seperawat Supriyadi hampir saja bisa melakukan endgame. Minionnya tidak ada dan awan harus recall ke arah belakang. Almost is never enough. Tidak ada wave minion untuk Dewa United. Arki Hoshi punya kesempatan tambahan untuk saat ini. The reset. Masih bisa bertahan tadi dengan hilangnya minion yang terakhir juga. Wow. Tapi Lord Evolve-nya akan menjadi Lord gratis juga dan reset poin masih untuk Dewa. Bukan tanpa alasan namanya tercantum super di depannya. Wow. Tapi itu dia Seperawat Supriyadi pemain tua. Mantan juara MPL season yang pertama. Ini benar-benar ngebuat kita bertanya-tanya kayak what? Apa yang dia lakukan dengan resiko setinggi itu dan dia berhasil menemukan satu persatu player RRQ dan tribut juga ke Mueza. Cara dia untuk nge-hold Skylar supaya dia nggak ikut karena team fight. Iya, karena itu bahaya banget ya. Dan benar-benar Itu krusial dipisahin banget, juga. Dan satu lagi sih karena Gatot Kaca ini kan magic damage. Betul. Nah untuk bisa nahannya lumayan rumit ya. Karena Wind of Iya. Nature gak bakal berfungsi sama sekali. Iya, meskipun akhirnya tumbang juga ya, tapi itu Betul. buying time yang cukup lama. Dan jauh posisinya. Itu kalau Jauh mati, banget. kalau tumbang Skylar sama Mueza, Iya. MVP-nya votingnya gue Mueza. Fix. Fix ya langsung, karena dapetin sosok Nathan itu juga nggak mudah. Dapetin Skylar susah banget. Iya, dan sekarang Purple Buff memang masih bisa diamankan. Semua kondisi akan kembali lagi menjadi normal, tapi satu pemain hilang saja, itu menurut aku akan jadi bahaya besar. Setuju ya. Masuk dengan menit-menit yang krusial nih. Sekali Iya. terpick off ya 70 second lah. 60-70 second itu bisa terjadi dan lihat sudah mulai berganti semua item-itemnya. Ada 3 Winter Crown yang diambil. Ini biasanya untuk pengganti kalau Immortal sedang cooldown juga. Iya. Bisa jadi nanti ada Rose Gold Meteor juga. Untuk progres dari jual beli macro play. Dan kedua tim ini tidak ingin mengambil resiko lebih jauh lagi. ada. Mereka akan menunggu untuk evolve Lord berikutnya. Kalau secara dari DPS, Ya, keuntungan untuk Arki Hoshi adalah mereka punya DPS yang sangat cepat sekali. Tapi mereka cuma punya 1 damage.
Mereka hanya bergantung untuk Skylar. Jadi kalau hal yang sama kembali terulang, dia di zoning. Untuk di sisi yang berbeda, ini bisa dimakan. Dari Dewa mereka punya power seperti itu. Dan jujur ya Om, ini menurut aku untuk Lord selanjutnya akan lebih menguntungkan buat Dewa. Lane jauh dari Arky Hoshi, ini berarti kan harus dipegang sama Skylar kan? Atau mungkin ada opsi lain, aku nggak tahu. Tapi yang jelas Skylar akan jadi harapan besar lah untuk ngejaga lane ini. Dan kalau misalnya ini bisa dimaksimalkan oleh Dewa United, mereka bisa secure Lordnya. Tapi ingat, Lord bukan menentukan kemenangan. Ya betul banget, tapi tentunya jangan lupakan juga di sana Watt udah membuka badan. Ini vision yang berbahaya sih. Karena mereka belum ada yang tahu di mana para pasukan Oracle lainnya. Dan sedangkan Skylar, kali ini mereka masih kehilangan vision atas Skylar dan belum ada yang bisa menempel ke arah Skylar. Ivan Mueza. Ya itu dia yang jadi satu masalahnya juga. Siapa yang akhirnya akan coba untuk nempelin Skylar lagi? Apakah Mueza yang akan ditumbalkan nantinya? Atau mereka udah punya game plan yang lain? Karena pastinya Arky Hoshi sudah mulai beradaptasi juga. Mereka pengen Skylarnya lebih safe untuk di momen ini. Atau bahkan Skylarnya justru jadi lebih jauh untuk ngedorong lane di bawah. Oke, Skylar makin lebih jauh dan jangan lupakan kalau tim fightnya disambut oleh Dewa dan Araki berhasil menahan dengan adanya 4 atau 3 versus 5 dan buying time yang terjadi. Skylar bisa dapetin endgame, Yes, itu Mueza. juga nggak berguna. Tapi lihat di depan sana, Mueza akan coba ditarget utama, fokus menuju ke arah Skylar. Apa taraf guardiannya? Gagal dapetin Skylar, dia hilang begitu saja. Lord, Distraction yang dilakukan menuju ke arah Lord. Lihat, fokus ke arah belakang dan Retribution! Berhasil mendapatkan Lord. Ray di sana mencoba untuk bertahan ke Petrify Gaming, tampaknya tidak bisa. Tapi Lordnya di sini dan sorry, tershutdown. Tersisa 5 berbanding 2. Ini bencana dan lihat Skylar menangkap seorang Kiska, ada jalan untuk pulang. Ini bencana. Arargil Hose berhasil membalikan kembali ke arah dan mendapatkan kemenangan di match yang pertama. Sang Raja Arky Hoshi berhasil secure game ketiga kita dengan berbagai jeripaya yang mereka bawakan. Tapi sayangnya Dewa United harus berhasil ditumbangkan, diturunkan ke bawah. Oke, miscalculated mungkin dari Dewa tadi, di mana mereka berusaha untuk mengulang cerita ketika mereka menang dari team fight. Zoning out yang dilakukan oleh Mueza ternyata berbuah kegagalan dan bahkan mereka harus ter-pick off 2-3 pemain dan bahkan menyisakan hanya Watt seorang diri yang harus melakukan defense. Tapi RRQ nampaknya udah harus tertampar. Yap. Betapa kerasnya melawan Dewa sampai menuju ke arah game ketiga dan bahkan game ketiga. Mereka juga kesulitan untuk bisa menyelesaikan game ini. Sampai hampir saja epic comeback dari Dewa itu bisa terjadi. Dan Skylar memberikan jiwa dan raganya untuk ngelakuin clear minion. Ya, bergantung hanya pada satu momen saja bisa dibilang. Tapi keputusan yang tepat untuk melihat adanya Nathan dan juga Edith berjalan secara bersamaan itu langsung menutup potensial Mueza. Ya, Mueza yang langsung gak bisa bergerak ya karena begitu besar damage yang bisa diberikan tadi dari Nathan juga meltdown ke Mueza. Mungkin hanya butuh 4 sampai dengan 5 hit itu sudah langsung ke half HP. Dan harus membuang tadi Avatar of Guardian yang juga miss. Betul sekali dan itu dia. Kita sambut sang Pakito yang berhasil mendapatkan kemenangan. Kali ini di game yang pertama. Di game kedua di comeback. Di game pertama kalah, di game kedua dia comeback dengan adanya 8 menit. Dan bahkan di game ketiga mereka hampir saja kalah di depan mata. Tapi nampaknya sang raja, era terbaru mereka, raja-raja kecil yang sudah mulai bangkit menjadi sebuah fondasi yang kokoh untuk RRQ Hoshi. Yap, ini bisa kita lihat ya di sini bagaimana Mueza sudah berjuang. Dia langsung zoning dan kita melihat untuk yang lain dari Dewa fokus. Ini fokus untuk bisa langsung dengan cepat mendapatkan Lordnya. Lord dapat, tapi hasilnya berbeda adalah pemain-pemain mereka juga ternyata bertumbangan satu demi satu. Gak bisa kembali, gak bisa pulang. Oke, regenerasi berhasil. Mari kita berikan kepada Bude Monster untuk interview the new era of kings. Bude Monster, take it away. RRQ menutup leg pertama dengan senyuman. Dan pastinya kemenangan ini juga begitu spesial khususnya untuk Idok. Dok, Bude lihat tadi semangat banget tuh pas kelar. Wah. Emang selalu semangat Bude. Oh, selalu semangat ya. Namun kan kali ini lawanmu adalah tentunya ada histori spesial pastinya. Ada Mueza di sisi Dewa United. Akhirnya bertemu di MPL, berhadapan satu sama lain. Bagaimana tadi? Jago Bude, jago. Jago. Sama nggak seperti kilas balik pada saat MDL?
Itu lebih jago lagi mungkin. Oh, lebih jago pas MDL. Ya karena comeback kami. Karena kena comeback ya. Tapi kali ini kalian yang berhasil ngedapetin kemenangan. Tapi penasaran di sini. Tadi itu benar-benar game yang sangat ketat. Game ketiga, game yang mendebarkan. Bagaimana pada akhirnya kalian bisa ngedapetin game ketiga itu? Ada Nathan Bangler. Bangler, oke. Ada Skylar. Dengan mode baru. Mode apa ini? Hah? Pakito. Gak dipakai tapi. Mode apa Skylar? Dengan rambut baru memecahkan rekor gold per menit terbanyak selama 5 season. Game tercepat pula, 9 menit saja. Hari ini Skylar mode apa ini bersama dengan RRQ? Modo Pakito semua kita, Pakito. Mode hap. Ya, uppercut-nya semua. Berkata aja semua. Tapi menarik dengan adanya pertikaianmu dengan Watt tadi. Kita tahu kamu adalah seorang yang bisa dibilang cukup jam terbangnya tinggi. Namun lebih tinggi lagi itu ada Awat. Dari season 1 hingga sekarang dia masih ada di MPL dan masih terus berlaga. Bagaimana kamu melihat Awat? Keren sih, gua ngelihat orang main dari MPL season 1 sampai sekarang tuh menurut gua keren. Kalau orang lain kan dari mungkin season 1 main, season berapa rehat atau nggak pensi gitu. Tapi gua ngelihat Awat sih terinspirasi lah. Semoga gua dari ini bisa kayak dia lah di season 7 gua main MPL sampai seterusnya lah. Sampai seterusnya, no rehat-rehat. Kalau tangan udah patah baru rehat. Jangan ya, hati-hati ya dek ya. Oke, tapi menjadi hal yang tadi penentuan juga battlemu bersama dengan Watt. Seseru apa tadi di game yang ketiga tahun? Mana sih game yang paling seru buat kamu Skylar? 1, 2, 3. Game 1 sebenarnya udah menang ya, nggak disiplin aja kita. Terlalu barbar gara-gara di Ren. Oh, Mana bisikan setan di Ren, gas aja. oh, gas aja. Ya, ada Lord, kan kami ada Lord. Bohong Bude, bohong. Lu yang buleng tadi. Berdua ini sepertinya. Dua-duanya kepengen ngegas terus ya. Ya, Oke, ngelihat tapi congratulations untuk 1 juta subscriber dari Skylar. terima kasih Bude. Mode Pakitonya ternyata membawa dampak positif juga di Land of Dawn di MPL. Tapi di Ren sendiri, ini pertarunganmu bersama dengan Sorizo di tim lain. Kali ini Sorizo, akhirnya bagaimana tadi 3 game? Menurut gua kayaknya bagus sih Bude. Bagus, bagus aja. Dapat sesuatu juga kan dari game 1, 2, 3 itu. Apa yang paling kamu dapatkan di game 1? Mungkin ganking sama mikro dia mungkin ya. Ganking dan Micro dia. Namun di game kedua, ini kalian doang loh 9 menit. Apa rahasianya? Gas aja itu. Rahasianya kata Bang Ler percayain gua. Percaya, kita langsung percaya. Namun ada yang percaya gak sih tadi kita melihat Angela dari Rins? Wih, munculnya Angela dari Rins. Ini Bude baru lihat deh di MPL, baru sekali ini ya Rins ya? Ya, itu tadi strat dari Bang Kecut, pakai aja Angela. Oke, lalu Lalu kalah. nextnya bagaimana hubunganmu dengan Angela? Kayaknya masih bisa dicoba. Masih bisa dicoba. Dan kamu juga akhirnya bertemu dengan Mueza, bertemu dengan hari ini Dewa. Bagaimana? Ada sesuatu yang kamu siapkan untuk bertemu dengan Mueza kah? Gak ada sih. Kayak biasa aja kita mau lawan siapapun kita ngasih yang terbaik aja. Ngasih yang terbaik dan tadi ngasih Angela. Spesial dong. Spesial. Nextnya mau kasih apa lagi nih? Florin mid mungkin. Waduh, Florin mid mungkin ya, mungkinnya di garis bawah di Caps Lock. Tapi ada yang spesial. Buset, dia ini nggak bisa diganggu gugat. Kingdom, semua super fans, inilah dia. Half season champion jatuh kepada RRQ Hoshi. Dan pasti ini menjadi sebuah hal yang harus kalian perhatikan ya. Karena kali ini semua mata tertuju pada RRQ Hoshi. Berada di pucuk atas.
Tolong dong kata-kata dari half season champion. Alhamdulillah lah. Ya kita ya buat Kingdom juga jangan senang dulu, jangan berpuas ya. Soalnya kita masih ada half season juga sama playoff, tengah half season lagi kan. Ya semoga lah kita tetap improve dan memberikan terbaik juga. Ya buat Kingdom makasih juga yang selama ini udah support kita. Mau yang datang di stage atau yang RKK yang lagi di luar ya terima kasih semua. Love you. Itulah dia speech-nya. Namun untuk perjalanan RRQ memang kita bilang wow, gak ada yang menyangka tiba-tiba langsung bes di pucuk atas. Next-nya, minggu yang ke-6 akan menjadi minggu yang sangat menarik. Sutsujin, lawan dari RRQ, next-nya akan ada Bigetron dan juga Fnatic Onyx. Dua tim yang punya jungle assassin yang kemarin kita lihat ada The Battle of Assassin nih. Sutsujin sendiri pengen gak sih ada Battle of Assassin? Gak tahu sih, dari coach draft aja nanti. Coach draft, terserah ya, yang penting siap aja. Tapi dari Sutsujinnya sendiri, ngelihat kemarin kan kayaknya Battle of Assassin seru banget tuh. Pengen juga gak? Mau juga nih. Ya, kalau dikasih ya iya, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Ya. Pasrah saja, namun melawan dua tim yang tepat berada. Benar-benar di bawah kalian posisi 2 dan posisi 3. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan kepada kedua tim ini? Good luck aja nanti minggu depan. Good luck aja nanti untuk minggu depan. Satu, kalian di leg 1 melawan Fnatic Onyx mendapatkan kemenangan. Lawan Bigetron, kalian sayangnya gagal. Satu-satunya tim yang gagal kalian kalahkan. Ready nggak untuk membalas dendam di leg kedua? Bismillah aja kalau kata Diren. Kalau kata Diren, bismillah. Semuanya tentu mengharapkan yang terbaik. Dan inilah dia, mari kita sambut bersama-sama. Beri tepuk tangan untuk The Whole Season Champion, RRQ Hoshi. Caster, game ketiga begitu ramai, silahkan. Wow, luar biasa, mereka percaya diri, mereka tahu kesalahan mereka di game yang pertama. Dan mereka balikin semuanya dengan sangat cepat. Walaupun di game ketiga masih ada sedikit drama untuk kemenangan, tapi ternyata memang udah luar biasa bagus. Dan tentunya Om, sebentar lagi kita akan melihat ke arah player highlight untuk permainan dari RRQ Hoshi. Yes. Yang benar-benar outstanding untuk di match yang pertama kali ini. Iya. Nah ini nih kalau melihat bagaimana adu head to head lah misalnya antara Watt dan juga Skyler ya. Skyler dengan damage yang tidak terbendung sama sekali. Itu kalau Watt sampai adu head to head langsung. Iya. Udah cepet banget ya tumbang, gak bisa head to Langsung head. pulang ya. Mau gak mau ini harus ada pancingan juga. Mueza tadi menurutku udah main bagus banget ya. Cuman ya sayangnya eksekusi mereka waktu di lore terlalu dalam juga. Dan mereka harus terpanis waktu mereka berhasil mendapatkan lore. Itu yang mungkin membuat akhirnya Dewa harus terpukul 1 demi 1 juga. Dan bahkan tim fightnya ini cukup panjang kan sebenarnya. Iya, Kayak iya. dari back and forth yang dilakukan juga dari RRQ, mereka cukup respect. Karena mereka sadar mereka hanya memiliki 1 damager. Dan ini adalah momen yang paling penting dan juga paling crucial. Gila, pas banget. Karena itu ya. pas banget semuanya. Dari minion yang spawn, Minionnya. dari minion yang spawn, Iya. dan juga dengan minion yang hilang. Tapi tentunya ini dia MVP of the match, please welcome King Skylar. Dengan Nathan ya, 12-26 dari segi KDA. Tapi lihat bagaimana kalkulasi seorang Skyler, bagaimana timing seorang Skyler. Dan Yep. dia selalu bisa dapetin early game-nya dengan cukup lancar ya Om. Iya, dan hero-hero yang snowball nih ya, biasanya lahir prematur kalau di tangan Skyler. Kari sudah, Nathan juga kan. Kayak Iya. dia sangat bisa diandalkan untuk bermain marksman atau sebagai ujung tombak tim. Iya, iya. Apalagi kalau dibawa sampai dengan late game. Mungkin kalau awal tahun ya kita tahu lah, Layla kan Iya. sempat dibawa juga. Dan ya konsep mainnya hampir sama juga, main di belakang, mainin range-nya. Dan itulah the best untuk Skyler ketika bisa dikawal dengan rekan-rekan yang lain. Betul, dapetin triple kill ya untuk di momen kali ini juga. Ini jadi satu plus point, lihat Skylernya nggak ketemu sama sekali. Paling dengan adanya mobil saja, tapi itu pun nggak akan terlalu lama. Karena pada akhirnya dia bisa mendapatkan double kill. Benar, tapi ada satu momen di mana Skyler tadi dia entropinya udah dipakai nih. Heeh. Dia ke depan dan tiba-tiba ada Watt yang lagi lewat juga di sampingnya. Oh iya iya. Tuh, tadi. terus akhirnya Skylernya tumbang di sana kan, jadi gamenya langsung cukup panjang dan ini adalah momen yang cukup mengerikan, deg-degan untuk para Kingdom juga pastinya. Karena ketika Skyler berhasil untuk di zoning,
ternyata di area dari Lordnya itu bisa di-secure pemain-pemain dari RRQ-nya. Dan ingat kalau misalnya tadi Skylar-nya tumbang, ini selesai sih. Betul. Karena Dewa United tadi Wattnya juga udah langsung bisa push dari bagian bottom lane. Hanya misalkan satu pemain saja, Suzuki juga tumbang kan pada akhirnya Om. Ya, karena cuma Skylar kan yang bisa buat clear lane cepat. Nah, ini dia nih. Itu katapult terakhir lumayan kunci juga tadi. Nih, udah ketahan. Damage-nya besar banget kan tadi. Clear semuanya tadi. Satu Iya. wave. Untung Keisha juga tadi berhasil di take down ya. Yap. Jadi emang plus point yang terjadi dari mechanical skill untuk Skylar ini bagus banget. Dan ini ketika dia udah ngebawa Idok, semuanya itu berbalik. Udah nggak bisa lagi langsung all in ke Skylar. Yap, dan juga cara yang sama kan yang coba dipergunakan untuk Dewa. Ini gagal akhirnya. Iya. RRQ yang udah beradaptasi, tapi dari Dewa yang belum berubah. Seperti apa komunikasi mereka? Mari kita saksikan US Gold by US Muhammad. Langsung majuin orangnya guys ya, liatin. Gua cover layar ya. Mau nggak? Tuh. Nih Gatot mati sih. Goton semua nih. Ini Bob yang ada. Poppy. Sabar, defeng. Ada flicker. Depan dulu guys. Poppy mati. Ada gua. Gua tutup belakangnya nih. Nice, Ren. Aman. Roro flicker. Lo banget guys, lo raya. Aman. Balik. Julianya di situ. Depan Indo. Bisa pegangin nggak? Nice lah. Pegang. Mundur ya, Tur. Ya, aman. Kau lepas aja, Rin. Kalau dia maju, Rin. Dia tarik nih. Kami datang. Gua teo. Lihat tuh dia tarik. Ayo teh. Lihat Gatot nih, Gatot. Gatot. Nice, boy. Lihat Gatot tuh. Tur, lor ya, Tur ya. Ya, gua lihat. Orangnya mau Gua naga. Maju. Goton. Lihat Poppy dulu. Nice. Aman, orang aja. Poppy no winter. No pengen juga. Orang bisain pakai gua. Julian guys. Mantap. Golden moment by UBS Gold.